Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita bakal bahas kekalahan telak Barcelona dengan skor 4-1 dari Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan. Ya walaupun gue sedikit telat membahasnya ya nggak apa-apa karena ini perlu kita bahas. Karena ini menarik untuk gue bahas gitu. Kekalahan ini bukan sekedar 3 poin yang hilang buat Barcelona. Tapi ini sebuah peringatan bahaya yang wajib kita analisis hingga ke akar-akarnya. Dan hasil ini, itu membuat Barcelona terlempar dari puncak klasemen dan menyoroti masalah mendasar di skuad asuhan Hansi Flick gitu. Ini adalah kekalahan kedua dalam rentan waktu seminggu setelah hasil minor di kompetisi Eropa. Dan yang jelas, ini menunjukkan inkonsistensi yang mengkhawatirkan bagi Barcelona. Kita akan membedah 5 poin kunci dari bencana ini, mulai dari tragedi taktis yang mulai dari tragedi taktis di babak pertama, bagaimana Sevilla mengeksploitasi Higuaín tengah Barca, kegagalan mentalitas para pemain senior, hingga peran belak-belakan Pau Cubarsí sebagai alarm tim. Kita juga akan melihat bagaimana Hansi Flick ini harusnya menggunakan jeda internasional ini sebagai momen krusial untuk merevolusi Mini. Karena yang terjadi di Sevilla kemarin itu adalah gambaran bahwa fondasi tim Barcelona ini masih sangat rapuh. Oke, jika kita harus mencari sumber masalah, semuanya berawal dari babak pertama. Bahkan gelandang Barca yaitu Pedri itu mengatakan bahwa sebagai penampilan yang paling buruk Barcelona yang seharusnya memegang kendali lewat penguasaan bola, ini justru kehilangan identitas mereka sepenuhnya. Masalah utama itu terletak pada fase build up dan kegagalan menghadapi tekanan lawan. Sevilla di bawah asuhan Almeida ini bermain dengan intensitas gila dan menerapkan man-to-man pressure di seluruh lapangan. Dan mereka itu membuat ruangan-ruangan passing itu tertutup. Akibatnya apa? Akibatnya, para gelandang Barca yang seharusnya menjadi penyuplai bola itu menjadi lumpuh. Frenkie de Jong dan Pedri ini kesulitan mencari celah. Memaksa bek tengah seperti Ronald Araujo, Pau Cubarsí untuk memaksakan bola-bola panjang yang mudah dipotong oleh pemain-pemain Sevilla. Position football Barca yang dihancurkan oleh agresivitas murni dan kesalahan fatal Araujo yang berujung penalti di awal laga ini adalah simbol dari keputusan yang terburu-buru di bawah tekanan tinggi tersebut gitu kan. 2 gol cepat Sevilla di babak pertama ini menunjukkan bahwa tim Katalan tidak mampu menyerang dengan baik sekaligus bertahan dengan baik. Dengan kekalahan ini, yang wajib kita soroti adalah high defensive line Hansi Flick yang sudah menjadi ciri khasnya. Namun, kali ini menjadi bumerang yang mematikan. Hansi Flick dikenal menginstruksikan garis pertahanan yang sangat tinggi untuk membantu pressing dan mempersempit ruang lawan gitu kan. Namun, strategi ini punya risiko tinggi, terutama jika passing di lini serang tidak berjalan sempurna. Dan inilah yang terjadi di Sevilla. Itu. Seperti yang dikritik oleh Pau Cubarsí, lini serang Barca ini tidak mampu menekan dengan intensitas yang sama seperti musim-musim lalu. Ketika pressing di depan longgar, Sevilla itu dengan mudah melewati garis tengah dan menemukan ruang kosong yang sangat besar di belakang bek-bek Barcelona. Pemain cepat Sevilla seperti Isaac Romero, Alexis Sanchez, dan pemain pengganti itu mengeksploitasi celah ini dengan umpan terobosan gitu. Dan gol kedua Romero itu adalah contoh klasik bagaimana Higuaín Barca itu terperangkap dan dieksploitasi kecepatan lawan.
Faktanya bahwa Sevilla yang secara teknis ini di bawah Barca hanya mengandalkan serangan balik cepat dan berhasil mencetak 4 gol. Dan ini menegaskan bahwa Hansi Flick harusnya segera menemukan keseimbangan baru. Jika pressing tidak kembali ganas, garis pertahanan tinggi ini hanya akan menjadi pintu tol menuju gawang Barca. Maka Barca tidak akan bisa bersaing di papan atas lagi kalau kayak gini terus. Kekalahan ini bukan hanya masalah taktis, tapi juga krisis mentalitas yang dialami beberapa pemain senior. Dan hal ini terlihat jelas saat Barcelona mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan 2-2 di babak kedua melalui penalti. Dan si Lewy, sebagai bintang paling senior di lini serang dan algojo utama, itu harusnya menjadi sosok yang paling menenangkan dan menentukan di momen sepenting itu. Namun, Robert Lewandowski itu gagal. Tendangannya melenceng lebar ke sisi gawang. Dan kegagalan ini membunuh momentum kebangkitan Barcelona yang mulai terlihat dari awal babak kedua. Momen kegagalan penalti ini menjadi simbol dari ketidakefektifan dan tekanan mental yang membebani lini serang Barca gitu kan. Itu. Hanya beberapa menit setelah kegagalan itu, Barcelona kembali kebobolan 2 gol lagi dari skema serangan balik cepat. Dan itu menunjukkan rapuhnya mental tim saat peluang lewat. Dan inilah yang disindir oleh bek Pau Cubarsí ketika ia mengatakan lini serang Barcelona itu menjadi terlalu nyaman dan tidak boleh lengah di menit-menit akhir. Kepemimpinan dan work rate dari para pemain kunci di lini depan itu harusnya dievaluasi secara ketat oleh Hansi Flick. Kini, Barcelona ini memasuki jeda internasional dengan kepala tertunduk dan kehilangan posisi puncak klasemen. Namun, kekalahan telak 4-1 ini harusnya dilihat sebagai waktu yang tepat untuk merevolusi. Hansi Flick kini memiliki 2 minggu tanpa jadwal pertandingan. Klub itu harusnya melakukan evaluasi total dan menentukan kembali solusi taktis yang hilang itu. Dan Hansi Flick ini harusnya mulai dari 2 hal. Pertama, itu mengembalikan intensitas pressing seperti yang diminta oleh Pau Cubarsí. Dan yang kedua, itu memperbaiki koneksi build up di lini tengah. Pelatih Hansi Flick itu sendiri mengatakan kemarin bahwa ia melihat amarah di ruangan ganti dan ia menyukai itu. Dan ini mengidentifikasikan adanya tekad untuk bereaksi dari para pemain. Jeda ini juga krusial untuk memulihkan pemain kunci dari cedera. Jika Flick gagal menggunakan waktu ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, contohnya kesalahan taktis yang dieksploitasi oleh Sevilla, Barca akan kesulitan menghadapi jadwal padat. Ya termasuk persaingan dengan Real Madrid dan tantangan Liga Champions juga gitu kan. Dan waktu 2 minggu ini adalah ujian sebenarnya bagi kemampuan manajerial Hansi Flick untuk membangkitkan kembali mentalitas juara Barcelona. Itu yang harus diperbaiki oleh Hansi Flick. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Karena gue udah nggak ada kata-kata lagi. Cukup sekian dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.